Secara hakikat, Ramadan adalah bulan untuk membakar semua dosa-dosa. Di bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Barang siapa yang mengerjakannya didasari iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di bulan ini pahala amal ibadah juga dilipat gandakan. Orang yang mengerjakan ibadah sunnah, pahalanya diganjar pahala ibadah wajib. Sedangkan pahala ibadah wajib ganjarannya dilipat gandakan. Ada banyak amalan sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan, dan ganjaran pahalanya berlipat ganda. Di antaranya termasuk sunnah qauliyah dan fi'liyah. Yang pertama adalah bersahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada santap sahur itu ada keberkahan." Di antara keberkahannya adalah sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa dan menggiatkannya dan membuatnya ringan menjalankan puasa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah azza wa jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Amalan yang kedua adalah tadarus Al-Quran dan menghatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran, karena saat itulah Al-Quran diturunkan. Karena itu, tadarus membaca sekaligus mengkaji adalah hal yang sangat utama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, "Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'an." Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan, dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu kedermawanan. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau seperti angin berhembus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan. Apalagi ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan. Dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Amalan yang ketiga, memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Yang kelima adalah memperbanyak doa. Ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Yang keenam, menyegerakan berbuka puasa. Para sahabat Muhammad SAW adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Iktikaf di Asyarul Awakhir. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Qiyam Ramadan, sholat tarawih dan sholat malam lainnya. Sholat tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Amalan berikutnya adalah umroh.
ibadah umrah ketika bulan Ramadan adalah sebanding pahalanya dengan haji bersama Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah berkata kepada seorang wanita Ansor bernama Ummu Sinan, sesungguhnya umrah ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji atau haji bersama. Dan amalan yang lain adalah menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Di antara perbuatan yang merusak puasa Ramadan adalah menggunjing, hibah, adu domba, namimah, menuruti syahwat, berjudi, dan berbagai perbuatan fasik lainnya. Perbuatan ini harus dijauhi agar puasa kita tidak sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Dan masih banyak amalan-amalan sunnah-sunnah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi taufik dan kekuatan agar bisa mengerjakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.